Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 515. Chapter 515 Item Legendaris. Setelah mendengar pemberitahuan sistem, si Feng merasa tertegun dan ragu-ragu. Baik bola kristal biru tua yang dia peroleh dari halaman abadi dan kristal dewa yang dia curi dari Raja Orc adalah barang yang sangat berharga. Mereka bahkan lebih berharga daripada item epik. Namun, dia diharuskan untuk menggabungkannya. Jika dia setuju, dia akan kehilangan salah satu dari dua item tersebut. Bagi jiwa yang bereinkarnasi seperti si Feng, item epik tidak terlalu berharga. Selama timnya cukup kuat, dia punya banyak cara untuk mendapatkan lebih banyak item epik. Namun, seseorang tidak bisa mendapatkan item di atas peringkat epik hanya dengan kekuatan. Sejumlah keberuntungan dan kesempatan juga dibutuhkan. Jika dia tidak setuju, dia harus mencari cara lain untuk mengaktifkan kedua item tersebut. Lupakan, mari kita lakukan saja. Si Feng mengertakkan gigi saat dia menyetujui penggabungan. Tiba-tiba, kedua bola kristal itu berubah menjadi dua gelembung cairan. Bola kristal yang diperoleh si Feng dari halaman abadi berubah menjadi cairan biru, sedangkan bola kristal transparan yang dicuri si Feng dari Raja Orc berubah menjadi cairan emas. Kedua cairan itu kemudian bergabung, dan seolah-olah mereka mencoba untuk melahap satu sama lain. Cairan yang baru terbentuk itu berubah menjadi biru dalam satu saat dan emas di saat berikutnya. Sementara itu, kekuatan dewa yang dipancarkan oleh keduanya semakin kuat seiring berjalannya waktu. Apakah ini benar-benar merger? Tenggelam dalam kekuatan dewa dari dua cairan, ketidaknyamanan si Feng tak tertahankan. Setelah beberapa menit saling melawan, kedua cairan itu akhirnya menjadi satu. Bola kristal biru tua dari halaman abadi muncul sebagai pemenang. Setelah penggabungan, bentuk bola kristal juga berubah. Alih-alih bola kristal, itu sekarang menjadi cangkir logam biru tua. Tanda biru kecil yang tak terhitung jumlahnya diukir di sekitar bagian luar cangkir. Ada juga cincin cahaya ungu samar yang mengalir di sekitar cangkir. Pada saat ini, kekuatan dewa cangkir itu jauh lebih kuat dari yang dirasakan si Feng sebelumnya. Sangat kuat, si Feng berseru. Dia bahkan berani menjamin bahwa ini adalah item terkuat yang pernah dia lihat. Bahkan nafas naga langit peringkat legendaris yang terfragmentasi jauh dari menyamai cangkir logam biru ini. Jika bukan karena tempat ini adalah gudang pribadi, dia pasti akan menyebabkan keributan di dalam aula bank. Sementara itu, setiap pemain yang terperangkap di dalam Divine Might Piala Biru akan merasa tidak mungkin untuk bergerak. Lagi pula, bahkan jika seorang pedang-pedang tingkat 1 seperti dirinya berjuang, pemain tingkat 0 tidak memiliki doa. Jika dia bisa mengendalikan Piala Biru ini, dia tidak akan memiliki masalah bahkan berurusan dengan pasukan ribuan pemain elit. Segera, si Feng memeriksa informasi cangkir itu. Namun, tepat setelah si Feng mengklik untuk memeriksa atribut cangkir, dia menerima minus 5.000 kerusakan es, bahkan dengan jarinya yang masih jauh, langsung kehilangan setengah dari health powernya. Sial, bukankah ini terlalu intens? Si Feng melihat tangannya yang benar-benar membeku, lapisan es ungu menutupi seluruh lengannya. Jika jarinya bergerak lebih dekat ke cangkir, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya di tempat. Si Feng kemudian melihat atribut cangkir itu. Holy Grail item legendaris. Legenda mengatakan bahwa cawan suci adalah milik Dewi Kehidupan dan memegang kekuatan untuk memberikan kehidupan yang kekal. Namun, setelah Ragnarok, Dewa Perang telah menghancurkan Holy Grail dan meletakkannya di halaman abadi. Pemulihan Holy Grail membutuhkan kekuatan dewa yang cukup. Hanya dengan hati abadi seseorang dapat benar-benar memegang Holy Grail. Keterampilan yang dapat diaktifkan. Kekuatan evolusi, korbankan life force sendiri untuk mengembangkan item pilihan pemain. Namun, ada kemungkinan kecil proses evolusi akan gagal. Kualitas item yang berevolusi tidak dapat melebihi peringkat legendaris terfragmentasi. Cooldown, 10 hari. Pada saat si Feng selesai membaca atribut cangkir, rahangnya menggantung ke lantai. Item legendaris. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya. Meskipun Holy Grail bukanlah senjata atau peralatan, di antara berbagai jenis item yang ditemukan di domain God, peralatan seperti Holy Grail adalah yang paling sulit diperoleh, mereka jauh lebih langka dan lebih berharga daripada senjata atau perlengkapan. Terlebih lagi, melihat deskripsi Holy Grail, sudah jelas pangkatnya masih bisa ditingkatkan.
Namun, dia membutuhkan kuasa dewa untuk melakukannya. Item seperti kristal dewa harus bisa memasoknya. Namun, melihat aliran cahaya yang meluap dari Holy Grail, si Feng tidak bisa menahan tawa getir. Meskipun dia telah benar-benar membuka segel item yang luar biasa itu, dia tidak bisa menyentuh atau mengendalikannya. Si Feng juga belum pernah mendengar item yang disebut hati abadi sebelumnya. Bagaimana dan di mana dia bisa mendapatkannya? Untungnya, dia masih bisa menggunakan kekuatan evolusi. Bagaimanapun, dia tidak harus mengontrol Holy Grail untuk menggunakan skill. Dia hanya perlu mengorbankan sebagian dari tenaga hidupnya. Istilah Life Force mengacu pada health power pemain. Untuk semua yang si Feng peduli, Holy Grail bisa memiliki health power sebanyak yang diinginkannya. Itu tidak benar. Si Feng memikirkannya sejenak, merasa ada sesuatu yang salah. Skill yang mampu mengembangkan item. Skill OP seperti itu seharusnya tidak hanya membutuhkan pengorbanan health power. Bahkan cooldown 10 hari skill tidak signifikan. Domain dewa selalu mengikuti aturan pertukaran yang setara. Namun, ini jelas bukan pertukaran yang setara. Jika tidak, bahkan jika peluang suksesnya tidak 100%, memiliki kesempatan untuk mendapatkan item legendaris terfragmentasi setiap 10 hari masih mencengangkan. Jelas, si Feng ingin mencobanya. Holy Grail memiliki cooldown selama 10 hari. Jika dia tidak mengaktifkannya sekarang, bukankah itu sia-sia? Item mana yang harus saya kembangkan? Si Feng melihat-lihat gudang dan tasnya, merasa sangat bimbang. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk mengembangkan item setiap 10 hari. Jika item yang dia kembangkan sekarang tidak banyak berguna baginya, dia akan menderita kerugian besar. Haruskah saya mengembangkan Seven Luminaries Ring? Si Feng tidak bisa membantu tetapi menatap Seven Luminaries Ring di sekitar jarinya. Sebagai replika relik dewa, itu sudah sangat kuat, bahkan di peringkat epik. Jika cincin itu ditingkatkan ke peringkat legendaris terfragmentasi, itu akan menjadi seperti dewa. Tidak, si Feng segera menggelengkan kepalanya. Jika dia meningkatkan cincin itu ke peringkat legendaris terfragmentasi, persyaratan peralatan pasti akan melonjak. Dia tidak akan bisa menggunakan cincin itu. Dampaknya pada kekuatannya saat ini akan menyakitkan. Selain itu, si Feng tidak meragukan bahwa tingkat keberhasilan mengembangkan item ke peringkat legendaris terfragmentasi akan sangat rendah. Akan sangat disayangkan jika menyia-nyiakan kesempatan untuk mengembangkan item. Pilihan terbaik yang bisa dia buat saat ini adalah mengembangkan item Dark Gold menjadi item epic. Dengan ide ini, si Feng mengalihkan pandangannya ke bayangan api penyucian. Sebagai senjata emas gelap, jika dia bisa mempromosikannya menjadi senjata epic, itu akan meningkatkan keseluruhan kekuatan tempurnya secara signifikan. Pada saat itu, bahkan Summer Sun Sin akan dengan mudah menderita kekalahan di tangannya. Sebagai pemimpin guild, bagaimanapun, prioritas pertama dan terpentingnya adalah meningkatkan kekuatan guildnya. Saat ini, kekuatan pribadinya sudah cukup. Bahkan jika dia menjadi sedikit lebih kuat, itu tidak akan berdampak pada persekutuan. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di mata si Feng. Betul sekali, bagaimana saya bisa lupa? Masih ada hati Ikarus. Si Feng tertawa. Jika dia mengembangkan hati Ikarus, itu akan sangat membantu persekutuan. Hanya sedikit 5 poin keberuntungan yang diberikannya telah memungkinkan dia untuk mendapatkan begitu banyak peralatan set tingkat 1. Jika dia bisa mengembangkan hati Ikarus lebih jauh, meningkatkan keberuntungan yang diberikannya bahkan sedikit, tidak bisakah dia mendapatkan item yang lebih baik? Meskipun hati Ikarus sudah mampu berevolusi, dia membutuhkan jiwa monster peringkat Lord untuk melakukannya. Meski begitu, berdasarkan perkiraan si Feng, dia seharusnya hanya dapat mengevolusi peringkat Heart to Dark Gold Icarus secara maksimal. Bagaimanapun, itu adalah item yang dia dapatkan dari peti harta karun emas gelap, itu sama sekali tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kalung peringkat epik. Aku akan memilihmu. Si Feng tersenyum saat dia melepaskan hati Icarus dari lehernya. Dia kemudian menyesuaikan Seven Luminaries Ring ke Aura of Water dan mengaktifkan Life Bloom, menyembuhkan dirinya sendiri. Sebelumnya, dia telah menerima damage yang cukup besar hanya dengan mendekati Holy Grail. Dia harus menyentuhnya lagi, jadi dia harus menyembuhkan dirinya sendiri kembali ke health power penuh, dia tidak bisa melewatkan apapun. Dalam sekejap, 10.000 plus health power si Feng pulih menjadi penuh. Si Feng kemudian mengetuk layar sentuh yang sangat dekat dengan Holy Grail, memilih untuk menggunakan kekuatan evolusi. Saat jarinya bertabrakan dengan layar sentuh, si Feng kehilangan 7.000 health power.
Namun, Life Bloom dengan cepat meregenerasi sejumlah besar health power yang hilang. Hanya ketika dia pulih ke health power penuh, Sylvain melanjutkan untuk memilih hati Icarus sebagai target evolusi. Sistem, apakah Anda bersedia kehilangan 400 health power secara permanen untuk mengembangkan jantung Icarus? Sial, itu persyaratannya. Sylvain tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Itu sebenarnya kerugian permanen. Tidak heran itu bisa memungkinkan item berevolusi hingga maksimum peringkat legendaris terfragmentasi. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 516. Chapter 516 Evolusi yang berhasil. Di domain dewa, selain naik level, sangat sulit bagi pemain untuk mendapatkan atribut permanen. Kehilangan 400 health power, atau setara dengan 20 poin endurance, akan melemahkan seorang pemain secara signifikan. Bahkan Sylvain akan berduka atas hilangnya atribut, apalagi pemain lain. Namun, meski telah melihat sisi sebenarnya dari Power of Evolution, Sylvain tetap memilih untuk mengorbankan 400 health power, meski dengan enggan. Meskipun 400 health power sangat berharga, itu tidak bisa mengalahkan kemampuan untuk meningkatkan peringkat Icarus Heart to Epic. Selain itu, Sylvain mengetahui beberapa metode untuk meningkatkan daya tahannya secara permanen. Dia bisa dengan mudah mengganti kerugian yang dideritanya sekarang. Sylvain kemudian mengklik setuju, dan tiba-tiba, kekuatan Divine Might dari Holy Grail melonjak. Di saat berikutnya, untaian lampu hijau mengalir dari tubuh Sylvain dan masuk ke Holy Grail. Setelah Holy Grail menyerap 400 health power dari Sylvain, itu menembakkan sinar ungu ke Icarus Heart. Segera, hati Icarus melepaskan cahaya keemasan yang cemerlang, memaksa Sylvain untuk menutup matanya. Setelah pancaran keemasan memudar, Sylvain membuka matanya dan menatap hati Icarus, menemukan bahwa kalung itu sekarang memancarkan cahaya ungu samar. Apakah itu sukses? Sylvain agak gugup saat dia memeriksa atribut kalung itu. Jika gagal, maka dia telah kehilangan 400 health power secara permanen tanpa hasil. Selain itu, dia juga harus menunggu 10 hari sebelum pengorbanan berikutnya. Namun, setelah menyelidiki atribut hati Icarus, tinju Sylvain yang kencang mengendur saat kegembiraan dengan cepat menyusulnya. Betul sekali, itu sukses. Hati Icarus kalung, pangkat besi misterius dapat dikembangkan. Persyaratan peralatan, semua atribut 120. Level 20 level 80, saat ini level 30. Semua atribut 18. Keberuntungan 7. Keterampilan tambahan. Divine Providence, meningkatkan luck pemain sebesar 25 poin selama 30 detik untuk sementara. Cooldown, 45 menit. Kondisi evolusi, serap kekuatan kehidupan 300 pemain untuk berevolusi ke peringkat rahasia perak. 0/300. Setelah berevolusi, peringkat hati Icarus telah ditingkatkan dari perunggu menjadi besi misterius. Keberuntungan yang diberikannya telah meningkat dari 5 poin menjadi 7 poin. Selain itu, cooldown Divine Providence telah berkurang dari 1 jam menjadi 45 menit. Ini akan menghemat banyak waktu bagi Sylvain. Namun, peningkatan terbaik sejauh ini adalah perubahan pada kondisi evolusi. Awalnya, hati Icarus meminta Sylvain untuk membegal monster peringkat Lord. Selain itu, dibutuhkan 100 skill. Bangsawan sangatlah langka, dan Sylvain harus membuang banyak waktu untuk membegal 100. Sekarang kondisi telah disesuaikan, Sylvain hanya perlu membegal 300 pemain dan menyerap life force mereka sebagai gantinya. Seorang Lord sangat sulit ditemukan, tetapi pemain memadati jalanan. Selama Sylvain bekerja keras, dia dapat meningkatkan peringkat hati ke Epic Icarus dengan sangat cepat. Pada saat itu, dia akan mendapatkan keuntungan besar dari membuka peti harta karun Twilight. Saat memikirkan itu, Sylvain tidak bisa membantu tetapi menjadi gelisah. Jika bukan karena perang yang sedang berlangsung dengan senyuman luar biasa, dia akan berjuang untuk menemukan lawan. Sekarang, bagaimanapun, targetnya jelas. Dia akan menggunakan pemain Smile yang luar biasa sebagai pengorbanan untuk hati Icarus. Sekarang cabang kota Sungai Putih yang luar biasa Smile telah dikalahkan, tidak akan mudah untuk menemukan sekelompok besar pemain. Saya mungkin juga melakukan perjalanan ke Maple City dan melihat situasi di sana. Setelah beberapa pertimbangan, Sylvain merasa bahwa kota Maple adalah lokasi terbaik untuk mengambil tindakan. Senyum luar biasa telah menjadi tuan kota Maple. Anggota senyum luar biasa tidak ada yang perlu ditakuti di wilayah kota Maple. Akan jauh lebih mudah bagi Sylvain untuk menemukan target di sana daripada di kota Sungai Putih.
Si Feng kemudian menyelipkan hati Ikarus ke atas kepalanya dan menuju ke aula teleportasi kota Sungai Putih. Si Feng sangat menantikan untuk meningkatkan peringkat Icarus Heart to Epic. Bahkan malam di domain dewa tidak bisa menghalangi kerinduan si Feng. Semakin cepat dia meningkatkan kalung ke peringkat epic, semakin cepat dia bisa mendapatkan item yang lebih baik dari peti harta karun Twilight. Seseorang bahkan bisa mendapatkan item epic dari Twilight Treasure Chest. Jika dia bisa mendapatkan beberapa item epic, dia bisa sangat membantu guild. Secara alami, dia akan meningkatkannya lebih cepat daripada nanti. Adapun soal Lightstone, dia sepenuhnya mempercayai kemampuan Melancholic Smile. Si Feng percaya bahwa tidak akan lama sebelum Lightstone meraup penghasilan besar. Tepat ketika si Feng tiba di depan teleportasi hall, suara komunikatornya terdengar di dekat telinganya. Penelepon kali ini tidak lain adalah Gentle Snow, yang telah sibuk mengkonsolidasikan kekuatannya sebagai pemimpin persekutuan Ouroboros yang baru. Meskipun Gentle Snow telah mengusir pesaing terbesarnya, Cao Chenghua, pergulatan internal yang dihasilkan dalam Ouroboros telah mengakibatkan guild kelas 1 hancur berantakan. Jika Gentle Snow ingin mengkonsolidasikan kekuatannya, dia perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk melakukannya. Selain itu, lawan yang lebih kuat, Guild Star Alliance kelas 1, mengintai, menunggu untuk menyerang. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa Gentle Snow akan memiliki waktu luang untuk menghubunginya dengan beban yang saat ini dipikulnya. Guild Leader Black Flame, bolehkah saya bertanya apakah Anda punya waktu untuk berbicara sekarang? Dalam video call tersebut, Gentle Snow masih menunjukkan senyum kalem dan anggun yang biasanya dia tunjukkan. Dia tampak seperti dewi yang jauh di atas manusia. Rasanya seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Namun, meskipun dia tampak baik-baik saja di permukaan, tindakannya tidak menipu si Feng. Dia bisa merasakan Gentle Snow menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Melihat wanita super seperti Gentle Snow sangat kelelahan, orang bisa membayangkan betapa buruknya situasi Ouroboros saat ini. Namun, mengingat situasinya beberapa pemikiran, si Feng merasa bahwa hasil seperti itu diharapkan. Gentle Snow baru saja mengambil alih Ouroboros. Jumlah orang yang bisa dia percayai terbatas. Sementara itu, setelah memerintah Ouroboros selama bertahun-tahun, Cao Chenghua tidak akan menyerah begitu saja setelah dikeluarkan dari posisinya. Selain musuh besar seperti Star Alliance yang mengancam persekutuan, akan sangat sulit bagi Gentle Snow untuk mengatasinya. Nona Snow, tidak perlu berbasa-basi. Persekutuan kita adalah sekutu, jadi silakan mengutarakan pendapatmu, si Feng berbicara dengan jujur. Gentle Snow mengungkapkan senyum pahit di wajahnya yang murni dan halus setelah mendengar kata-kata si Feng. Indra Guild Leader Black Flame setajam biasanya. Kalau begitu, saya akan berbicara secara terbuka. Saya menelepon tentang rombongan perdagangan cahaya lilin yang tiba-tiba muncul di salah satu tanah emas kota Star Moon dan rombongan perdagangan cahaya lilin di kota Sungai Putih. Saya tidak bisa memikirkan siapapun di seluruh kerajaan bintang bulan selain Anda yang mampu meluncurkan rombongan semacam itu. Betul sekali, saya memang pendiri. Si Feng tidak berusaha menyembunyikannya. Pertama-tama, dia tidak perlu melakukannya. Dia telah berbicara dengan Gentle Snow tentang rencananya untuk mendirikan guild gaya hidup sejak lama. Saat itu, dia berharap untuk memanfaatkan ketenaran Ouroboros untuk mempromosikan rombongan dagangnya. Bahkan tanpa panggilan Gentle Snow hari ini, dia telah bersiap untuk meminta bantuannya untuk mempromosikan rombongan perdagangan cahaya lilin pada waktu yang tepat. Sebagai guild kelas 1, Ouroboros memiliki sejumlah besar anggota yang tersebar di Star Moon Kingdom. Hampir setiap kota besar di kerajaan Star Moon menampung anggota persekutuan. Bahkan ada cabang di kerajaan lain. Jika persekutuan membantu promosi, bisnis rombongan perdagangan cahaya lilin akan berkembang pesat. Namun, pasokan perlengkapan armor yang diperkuat dasar tidak dapat memenuhi permintaan. Bahkan jika Ouroboros mempromosikan rombongan sekarang, itu tidak akan meningkatkan pendapatan rombongan secara signifikan, maka si Feng telah memutuskan untuk menunda mencari bantuan Gentle Snow untuk saat ini. Luar biasa, ini akan membuat segalanya menjadi mudah. Saya ingin berinvestasi di firma perdagangan cahaya lilin. Saya tidak ingin banyak saham, 20% sudah cukup. Tentu, saya akan memberi Anda kompensasi yang sesuai. Kompensasi akan mencakup 30% saham Ouroboros, serta dana, saluran, dan materi yang akan memungkinkan rombongan perdagangan berkembang dengan cepat. Apa pendapat Anda tentang tawaran saya?